Selamat datang kembali di Ruang 15. Makin kesini, mimpi punya rumah dibilang mimpi ngayal dan ngontrak dibilang pencapaian. Kita bahas mindset yang katanya paling modern sekarang. Gak punya rumah gak apa-apa, yang penting masih bisa healing. Keren! Jadi sekarang tuh kita hidup di zaman manusia bisa bahagia cuman cukup dengan ngopi di tempat gaul, makan di tempat makanan viral, dan nginep di hotel diskonan. Yang penting ada Netflix-nya. Terus pas pulang, balik lagi ke kontrakan 3 petak lu itu yang masih bocor di sana-sini. Kita tiap hari dibombardir sama konten-konten yang suka bilang, ngapain punya rumah bro, duitnya dipakai invest dulu aja, diputer dulu aja, baru nanti beli rumah, cash. Pertanyaannya, yang ngomong gitu tinggal di mana? Biasanya sih yang ngomong gitu tuh di ruangan gede ya, yang rumahnya sendiri, ternyata warisan orang tuanya, atau yang udah lunas dari tahun 2000 sebelum Masehi. Tapi di konten tuh seolah-olah dibikinnya kayak dia nggak punya rumah tuh sebagai pilihan hidup dan sebagai wujud spiritual dia. Padahal nggak punya rumah tuh bagi banyak orang tuh bukan pilihan, itu keterpaksaan. Itu konsekuensi dari gaji yang rendah, investasi properti yang terus digoreng sama developer atau boomer, atau sistem kerja yang bikin lu kerja seumur hidup lu tapi nggak akan bisa pernah punya rumah. Tapi sekarang kita dipaksa buat nerima itu, dinormalize. Disuruh bilang, ya udahlah nggak apa-apa, rumah kan cuma bangunan. Yang penting kan hidup kita bahagia. Tapi omongan itu tuh nggak pernah keluar dari orang-orang yang disuruh pindah kontraknya gara-gara yang punyanya keganggu karena anaknya nangis melulu. Atau mesti terpaksa pindah karena kontrakan harganya naik tiba-tiba 2 kali lipat. Atau udah enak beli perabotan di situ, udah kenal tetangganya tapi disuruh pindah karena yang punya kontrakannya bilang saudaranya mau tinggal di situ sekarang. Gimana lu mau hidup? Harus adaptasi lagi, anak sekolahan pindahan lagi, atau ketidakpastian nanti tahun depan gimana? Lu mau hidup gitu terus? Tapi ya di sini tuh kayak semuanya gampang, jadi maklumin aja, ya udah mau gimana lagi. Ujung-ujungnya dikasih kalimat-kalimat puitis, eksotis, dan juga motivasi. Ya kita sih miskin, gak punya rumah gak apa-apa, yang penting bahagia kan. Pertanyaan gue simpel, kalau gak punya rumah dan mau terus-terusan meluntang-luntung gitu, mau bahagianya sampai kapan? Sampai berapa tahun sih bahagianya? Sampai anak lu sadar pas udah gede, gak punya ruangan sendiri, bingung mau tinggal di mana? Sampai nanti cucu lu yang baru lahir udah harus nanggung biaya kontrakan. Gak usah salah paham deh. Kita juga tahu, kita nggak nyuruh lu beli rumah. Kita tahu beli rumah tuh udah suatu hal yang mustahil. Tapi itu ada perbedaan besar antara belum bisa beli rumah sama ngegampangin nggak punya rumah. Yang pertama itu kenyataan. Yang kedua itu penyesatan. Kalau generasi kita berhenti punya rumah, terus generasi selanjutnya mau tinggal di mana? Mau ngasih duit ke yang punya kontrakan terus enak dong. Mau terus diperbudak sama sistem sewa sampai uang pensiun lu habis. Dan gak usah deh bawa-bawa, tapi di luar negeri juga gitu. Di luar negeri juga banyak yang ngontrak seumur hidup. Ya di luar negeri sistem sewanya udah aman, udah stabil, nggak ada lu kemungkinan diusir. Negara juga udah nentuin regulasi kenaikan harga sewa tiap tahunnya berapa. Nggak sembarangan. Di sini jangankan regulasi nyewa, harga rumah aja bisa naik suka-suka. Harga rumah 500 juta, minggu depan bisa jadi 800 juta. Terus pakai slogan, hanya selangkah dari Jakarta. Ya selangkah dari Jakarta, selangkah apa? Langkah dajal. Tapi tiap hari kita harus tetap minta untuk bersyukur. Tetap diminta untuk memaklumi, untuk keadaan yang telah terjadi. Terus orang yang masih punya mimpi buat beli rumah, buat punya rumah, buat KPR dibilang, lu mah terlalu ngayal, lu terlalu konservatif. Udah gak musim bro, mau punya rumah zaman segini. Jadi buat lo yang mau punya rumah, tetap kejar impian lu. Tapi tetap kejar pakai hitung-hitungan, bukan pakai ilusi. Dan buat yang udah nyerah, tolong gak usah jadi jubir buat normalisasi hal-hal yang sesat. Karena kalau semua orang udah nyerah, siapa yang nanti nuntut buat sistem berubah? Karena kalau tempat tinggal itu bukan prioritas, maka mimpi lu itu cuma berdiri di atas tanah orang lain seumur hidup lu. Mau kayak gitu?